tampilan awal dari software HiPack. Saya pakai HiPack 2015. Sama 2015 sama 2015 sama semua tampilannya. Gak ada beda, cuma dia beda versi aja. HiPack biasa juga disebut dengan software ADL atau Automatic Data Loader. Dia itu berfungsi untuk merubah dari besaran fisis, kayak contohnya single beam. Single beam itu kan besaran fisis, dia memancarkan gelombang akustik, dijadikan angka, terus diolah di HiPack, dijadikan sebuah data besaran digital. Nanti di situ di HiPack ada namanya posisi dan single beam dan data dari multi beam atau data besaran disk lainnya. Nanti di dalam HiPack semua diintegrasikan sehingga dari data kedalaman mempunyai data posisi. Kalau misalnya data kedalaman tidak mempunyai data posisi kan percuma. Kita sounding tek ambil data single beam atau data multi beam tanpa posisi percuma. Sama juga kita sounding ada data posisi tidak ada data kedalaman kan percuma juga semuanya kan. Jadi HiPack ini berguna untuk mengintegrasikan antara data besaran fisis seperti single beam, multi beam, dan mungkin ada di sini ada magneto, ada namanya second sonar. Nanti diintegrasikan dengan sebuah posisi. Nanti dijadikan satu sama HiPack sehingga data tersebut mempunyai data antara data fisis, data besaran fisis dan data koordinat. Oke, lanjut. Di sini kita akan mencoba membuat new project. Kita akan memulai survei. Semuanya masuk ke new project. Sudah? Ya. Kasih nama misalnya di sini apa itu? Kupla ya? Kupla 2022. Nah, di sini project foldernya langsung di HiPack 2015 atau di sini sumbernya. Di C. Nah, di sini ada C. Di HiPack 2015 ini. Nanti di sini kita oke dulu. Nah, semuanya masuk ke tampilan ini. Di sini ada tampilan Kupla 2022. Di sini masuk ke project. Nah, di sini kalau itu pembuatan project itu berhasil, maka project ini akan ada namanya folder Kupla 2022. Oke, kita lanjut ke software HiPack. Pak, kalau simpan di drive D boleh? Kalau kebetulan HiPack itu dia defaultnya tuh masuk ke C. Kalau kita buat di project di D, kalau di D masih bisa nggak? Kayaknya langsung di sini tidak ada apa itu defaultnya langsung ke D, yang ke C nggak bisa pindah ke D. Kayak kalau software lainnya kan bisa ya. Kalau ini HiPack langsung ke C ya. Ini kalau kita tuh karena ininya di D, dia langsung di D. Itu dari 2015 ya? 2015. Iya, HiPack ke 2015. Sama aja sih, itu kan sesuai keinginan yang dari surveyornya sih. Tapi emang kalau saran saya emang lebih aman kalau kita survei disimpan di D. Soalnya kalau C itu rawan kena virus. Kalau misalnya udah kena virus C, data hilang, tidak lagi kan? Atau kemana ya? Nanti nyari lagi. Oke, lanjut ya. Nah, di sini sebelum kita memulai pembuatan project, ada namanya pengaturan koordinat geografik atau koordinat sistem. Ini yang gambar bola ini ada koordinat geografiknya, geodetic parameter, di mana kita wajib mengatur dari grid tersebut. Kalau kita survei di yang UTM North, terus kita ini diisi di South, otomatis itu akan sesuai. Kita atur semua koordinat sistemnya sesuai dengan area yang akan kita laksanakan survei. Contohnya, kalau Jakarta itu South apa North? South kan? Nah, di sini kita masuk ke South. Untuk zonanya 48.
udah kita atur dari UTM-nya di short dan zonanya di 48. Terus referensi love sheet yang kita biasa pakai kan Megis 84 ya. Habis itu kita langsung oke. Nah ini sudah di UTM short Megis 84 dan 48 short. Selanjutnya ada yang punya peta itu nggak, peta laut Surabaya. Surabaya berarti Divisi peta. coba kita supaya nggak bingung kan kita pakai background peta laut kan ya, supaya nanti kita benar-benar sesuai nggak sih di situ. Peta laut hidros bentar ya. Iya lah. Udah ada yang pernah survei di sini? Dijadikan elektronik atau nanti kita biasanya disebut jadi diregistrasi di luar, terus dijadikan petatif. Ada yang mau ngopi? Ini ya, petanya. Lagi puasa tuh. Lagi puasa ya. Masya Allah. Puasa apa? Sebelum kita membuat lajur atau membuat lajur kerum atau membuat line, baiknya kita masukin namanya background supaya nanti kita membuat lajur itu nggak salah tempat. Nah ini di sini kan ada project file, dibuka, terus kita cari background file. Sini ada add file and copy, kita ambil TIFF. Nah, TIFF-nya tadi kan saya taruh di D. Kalau apa itu di sini file and copy, dia langsung otomatis masuk ke folder project dari efek yang kita buat tadi. Kalau add file aja, dia tetap si TIFF-nya masih tetap di D. Kalau saran saya disaranin untuk memakai add file and copy supaya dia masuk langsung ke folder yang kita buat tadi. Nah, ambil tipsnya di sini. Nah, jadi kalau nggak keluar, langsung kita zoom extend. Nah, ini adalah background peta laut yang nanti akan kita gunakan untuk dasar pembuatan lajur kerum atau lajur sounding. Udah ada yang sampai sini belum? Oke, kita zoom. Sini kita cari Ancol. Misalnya di Ancol kita laksanakan lajur kerumnya ya. Nah, ini Ancol. Udah sampai mana Pak kopinya Pak? Kopi datanya apa itu? Sudah di share WA. Bisa di WA? Udah ada yang sampai sini belum? Lanjut ya. Lanjut.
Untuk pembuatan lajur perum, kita alangkah baiknya membuat border terlebih dahulu supaya nanti pada saat melaksanakan lajur perum, lajurnya itu areanya sesuai nanti. Kita masuk ke sini, preparation. Di sini ada editor. Nah, di sini ada border editor. Gimana, udah sampai sini? Udah? Nah, sekarang kita membuat menggunakan kursor. Kita sembarang ngeklik di mana aja. Di sini 1, 2, 3, 4. Kalau sudah kita membuat 4 koordinat ini, kita klik tengah-tengah di sini, klik kanan. Udah sampai sini, Pak? Belum? Mau diulangi atau? Gimana? Ulangi lagi ya? Oke. Ini close lagi ya. Ini pertama kita masuk preparation, terus editor. Terus di sini ada border editor. Nah, kita membuat border menggunakan kursor sekarang. Nah, di sini kita klik kiri. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa pas terakhir klik kanan pas tengah-tengah ini. Nah, udah Pak, aman? Aman? Oke. Kalau sudah berbentuk seperti ini, di sini di kiri bawah ada namanya border editor. Border editor ini kita klik lagi. Nah, ini adalah koordinat. Ini adalah koordinat dari kiri atas, kanan bawah, kanan atas, kiri bawah. Nah, di sini. Jadi kita bisa ngedit koordinatnya di sini. Tapi ini kan masih dalam berbentuk istimorting ya. Bisa kita rubah jadi menggunakan koordinat geografik bisa. Nah, di sini ada unit, ganti lat long supaya mungkin kalau misalnya ada yang terbiasa dengan UTM ya menggunakan UTM istimorting. Ada yang biasa menggunakan koordinat geografik ya bisa dirubah di sini. Kebetulan kalau di terus kan kita menggunakan koordinat UTM kan ya, istimorting ya. Aman Pak? Lanjut? Oke. Setelah kita membuat titik border area ini, kita save. Sini save as. Nah, kita kasih nama area 1. Setelah kita kasih nama, kita save. Udah Pak? Habis itu di close lagi. Ini close aja nggak apa-apa, dia udah nge-save sendiri ya di Hepec-nya. Nah, ini bordernya. Setelah kita membuat border, lanjut kita akan membuat
lajur perum. Ada yang tahu besaran lebar berapa untuk pembuatan lajur perum untuk skala 1:1000? 8 meter. 8 meter. Hidros ya. Kalau di IHO S44 berapa? 10 meter. 10 meter. Ada yang tahu berapa bedanya? Nah, untuk kalau di hidros itu dia semakin rapat semakin bagus. Tapi kita biasanya kalau saya pribadi saya menggunakan 10 meter. 1:1000 10 meter. Saya pribadi sih. Tapi tergantung kemauan dari Katim dan dari atasan. Oke, kita lanjut ya buat lajur utama. Kalau single beam itu lajur utamanya sejajar apa sejajar garis pantai atau searah garis pantai? Tegak lurus. Tegak lurus garis pantai, single beam. Oke, lanjut kita buat lajur single beam ya. Di sini kita masuk ke preversion lagi. Editor. Lanjut kita masuk ke land editor. Udah sampai sini? Nah, kita klik di land. Nah, di sini ada generate and in border. Udah sampai sini? Ini tuh fungsinya untuk menyatukan antara land dengan border yang kita buat. Kita ambil border yang kita buat tadi. Nah, di sini kan ada open. Land spasinya kita buat 1:1000, berarti berapa meter? 10 ya? 10 atau 8 lah kalau itu mas ya. Land azimutnya, land azimut kan searah dengan garis apa itu? Tegak lurus garis pantai kan ya. Jadi kita buat di sini kalau misalnya pantainya nyerong ya kita buat berapa lah? 355 atau 350, kita sesuaikan nama pantai. Ini 355 sini berarti 345 lah. Berapa? 337 Pak. Nih kan ini salah. Kita new lagi aja. New no. Kita lanjut ulang yang tadi. Di line terus generatin border, ambil border yang tadi. Spasinya berapa tadi? 337 ya Pak ya? 337. Oke. Udah ada yang sampai sini? Sudah semua Pak? Udah? Nah ini kan si lainnya masih nomornya itu kan nggak berurutan ya. Kita buat berurutan. Ini ada masuk kita ke line, dari nomor. Kita start dari nomor 1. Nah, masuk line. Nah ini line, terus masuk renumber. Nah kita mulai dari nomor 1. Nah ini kan langsung berurutan ya, 1 sampai 115. Berarti ini 115 red kalau 1:1000. Udah semua? Udah berurutan semua? Udah? Oke lanjut ya. Setelah itu kita save as lagi aja. Nah ini kita kasih nama lajur utama. Sudah Pak? Nah ini close lagi. Nah sekarang ulangi untuk membuat lajur silang.
Lajur silang kan gunanya buat itu ya, buat memvalidasi data lajur utama kan. Untuk lebar lajur silang ada yang tahu rumusnya? 15 kali 15 kali lajur utama ya. Oke lanjut ya, kita buat lajur silang sama kayak tadi, line generate line border, habis itu ambil bordernya. Nah sekarang tadi kita buat berapa lebarnya lajur utamanya? 10 dikali 15 jadi 150. Nah untuk line azimutnya sesuaikan dengan kemiringan dari pantai. Jadi berapa itu kira-kira? 45 yang mungkin ya? Apa? 37 ya? 73 70 bisa, 73 bisa, ambil pasnya aja berapa? Oke. Nah ini lajur silangnya cuma dapat 3 lajur. Sama kayak tadi di number. Berapa sih Mas? Ya Pak? Azimutnya tadi berapa? 73 ya? 70. Sama starting nomornya dari 1. Habis itu di save as. Kita kasih nama lajur silang. Nah ini kita hilangin dulu nih supaya jelas. Nah ini oke nggak apa-apa lah. Nanti kalau bisa ya buat lajur silangnya sejajar Pak ya. Iya. Kalau saya biasanya sejajar dulu. Nih yang ini kan ada ruler ya. Kita kesin dulu nih. Ini berapa sih supaya benar-benar lurus ya? 240 ke berapa nih? Baringannya tuh 248 derajat atau sini berapa sini? 70 6 ya 70 nggak apa-apa lah. Apa kita mau edit lagi nggak? Jadi line editor sini kita ambil open. Udah sampai sini semuanya? Udah selesai untuk pembuatan lajur? Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan lajur? Ya? Problemnya tuh setelah buat itu dia gimana? Gimana gitu? Setelah buat border itu setelah di set ditutup bordernya hilang. Bordernya hilang? Dia pindah ke polygon lain. Koordinat lain? Zona. Sekarang di koordinat sistemnya berapa masuk?
Ada lagi yang sama itu masalahnya kayak Mas itu. Dia diklik kurang drama. Ada lagi, ada yang bermasalah? Ini dasar sih, ini dasar utama kalau kita akan melaksanakan pemrograman harus ini dulu. Kalau DFX, kalau nggak ada ini, nggak ada lajur, nanti kita bingung. Kita mau merun di mana? Terus kalau misalnya ada lajur ini, dia data akuisisinya otomatis masuk nanti dia. Pada saat dia mau melaksanakan pemrograman, pada saat itu masuk si kapal pro ini masuk sini, ini otomatis dia rekam ya. Kalau misalnya nggak ada ini, dia buta ya, buta nanti dia si kapal apa itu kapal soundingnya. Ada lagi yang bertanya Pak? Udah semua? Sampai jam berapa ini ya? Bentar lagi ya? Jam 3. Sebelumnya benar-benar ada yang pernah melaksanakan survei belum? Pernah Pak, sebagian Pak. Sebagian. Pak itu udah tahu lah
beberapa rukun survei nggak? Yang pertama tuh apa biasanya? Syahadat Pak. Jadi ini kalau ada yang tahu namanya Eko Johar ya, Eko Johar tuh dulu ngajarin saya. Ini rukun survei lah. Ini kalau misalnya kita melaksanakan survei harus benar-benar tahu ini nih. Yang pertama itu adalah geodetik. Geodetik tahu kan ya? Geodetik kan? Geodetik itu untuk menentukan datum horizontal atau titik kontrol dari posisi. Yang kedua, pasut, pasang surut. Pasang surut ini untuk menentukan datum vertikal. Jadi kalau misalnya kita nggak ada pasut pada saat melakukan survei, batimetri percuma karena tidak ada data yang direduksi sama pasut. Yang ketiga yaitu batimetri. Jadi setelah kita melaksanakan geodetik, pasut ada, kita laksanakan batimetri. Yang keempat adalah garpan. Garpan itu untuk mengambil data garis pantai. Jadi kalau kita melaksanakan survei batimetri tanpa ada garis pantai percuma. Ini batimetrinya di mana sih? Nggak ada tanda-tanda medannya. Yang kelima adalah processing. Kalau misalnya kita melaksanakan survei, semua survei tanpa di processing itu percuma. Sama dengan bohong kalau misalnya kita survei semua batimetri, multi-beam, single beam, magneto, set scan sonar tanpa di processing percuma, buat apa? Kalau dari Eko Johar, dosen saya dulu itulah ya. Pegang lima rukun survei ini pegang aja. Insya Allah jadi surveyor yang sip lah. Kan tahu sendiri kalau surveyor bayarannya kan lumayan kan ya? Iya nggak Pak? Benar nggak? 270 Pak. Kayaknya Bapak ini sering survei kayaknya Bapak ini. 150 dalam kota Pak. Terus itu aja misalnya survei geografi ya? Baru dapat Pak kemarin dari hadiah. Kan tahu sendiri indeksnya surveyor multi-beam berapa kan? Kalau udah yang pro kan minimal 1000 lah satu hari kan? Masih jaga pasut Pak. Hah? Masih jaga pasut. Masih jaga pasut. Jaga pasut yang lumayan 300 per hari kan? Bagi 3 Pak. Bagi 3. Oke. 3 orang. Bagi 3 sama yang lainnya apa gimana? Belum potong rokok. Per 8 jam Pak. Tapi kan pakai tape master kan surveinya Pak ya? Kayak manual juga kan. Pakai manual juga. Oh, nggak dilepas, tape master nggak dilepas. Apa maksudnya tape master tanam udah tinggal aja nggak gitu? Takut hilang Pak, kadang rusak Pak. Oh, Kalau nengok lokasi juga Pak, kadang kalau dia terbaganya rame banyak itu kadang anak-anak situ kadang suka ganggu-ganggu Pak. nggak ditulisin milik TNI AL apa milik Gubla gitu? Nggak ngaruh Pak. Sama Kalau juga. saya dulu pernah gitu Pak, survei kan ya. Kita percayalah kan, udah 1 hari kita download datanya 3 lah kan. Pas sampai situ hilang Pak, tape masternya ke bawah itu apa? Badai. Kata bapak-bapak situ, Pak, kenapa sih taruh sini? Nggak bilang-bilang kita. Kalau bilang-bilang kita kan kita jagain. Akhirnya keluar juga 100.000 buat ya kan per hari. Belum pernah kemarin itu terakhir saya hilang itu di CP sehari di Morowali. Untuk ketemu. Ya itulah kalau kita survei itu kan, apalagi survei oceanografi emang rada ngeri-ngeri sedap sih. Lebih baik kalau saya pribadi lebih baik survei hidrografi atau batimetri. Datanya jelas, ada agak kan. Jadi kita intermezzo lah, kita berbagi pengalaman surveyor kan. Untuk pembuatan lajur perum paling sampai sini dulu sih, nggak ada istimewa, cuma ya ini cuma dasarnya aja. Iya Pak. Nanti pasti ada latek juga kan ya? Ada Pak. Nah latek juga paling pasti disuruh buat ini nanti. Wah saya rekam tadi omongannya survei dapat berapa ya? Masuk suaranya Pak. Udah saya pause. Silent Pak. Jangan lupa subscribe ya Pak. Subscribe yang apalah like kan. Mungkin ada yang mau ngambil datanya nih apa tuh ngambil